saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat renungan harian Jumat tanggal 9 April 2021. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 232 ayat 2 dan ayat 4. Saya dapat Tuhanmu nasana hurang saya buat tusin tupa modai napa unduk rohamu asa tiur sa sude takut Tuhan tiup hatana sai pangasahon mabaga-bagana naik kemangolu salele lelena di Tuhan Yesus dojo pakoi nunga terang di talungon si bolis nangamatehan si gonggong sude takut Tuhan tiup hatana sai pangasahon mabaga-bagana. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang senantiasa memberkati kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Dengan penuh rasa syukur kami datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang selalu menuntun kami di jalan kebenaran. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats bacaan untuk kita diambil dari kitab Daniel pasal 2 dimulai dari ayat 13 hingga ayat 23. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Arioh, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Arioh, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Arioh memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam.
Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats renungan kita diambil dari kitab Filipi 3 ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Di bahasa Batak didok bau-baonna do dagingta na leaon, gabe dosod dagingna na sangapi, hobbartu hagogo onnai, ai tarpatuduksa do saluhutna tu ibana. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan menaklukkan segala sesuatu. Tuhan itu maha kuasa. Tidak ada kuasa yang melebihi daripada kuasa Tuhan. Segala sesuatu yang ada di bumi takluk di bawah kekuasaannya Tuhan. Bahkan kuasa kematian, kuasa dosa dan maut telah dikalahkan di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Jadi tidak ada satu kuasa pun yang mampu mengalahkan kuasa Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau mengajak kita lewat nats ini bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Kita harus meneladani orang-orang percaya supaya kita hidup tidak sama seperti dunia ini. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh jasmani kita akan kembali menjadi tanah karena kita diambil dari debu tanah. Daging odo gabe bakke, jala ikodo malakke. Tubuh kita membusuk dan kembali menjadi tanah. Tetapi di dalam Yesus Kristus yang penuh kuasa, tubuh kita yang hina akan diubah
menjadi seperti tubuhnya yang mulia, yang tidak ada sesuatu pun yang tidak takluk kepada Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa, yang dapat mengubah tubuh kita yang hina menjadi sama seperti tubuhnya yang mulia, yang tidak lagi mengalami kematian, tetapi kehidupan yang kekal. Demikian juga kuat kuasa Tuhan yang mampu menyingkapkan rahasia mimpi Raja Nebukadnezar oleh Daniel yang berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan menunjukkan arti dari mimpi itu, sehingga mereka tidak ikut dibinasakan seperti orang-orang bijaksana yang ada di Babel, tetapi mereka beroleh keselamatan di dalam Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 693 ayat 1 sampai ayat 3. Yesus do Tuhan. Yesus do Tuhanku, si
Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah menuntun kami lewat firman Tuhan, bahwa di dalam Tuhan tubuh kami yang hina ini akan diubah sama seperti tubuh-Mu yang mulia itu. Kami yakin dan percaya dengan penuh kuasa Tuhan yang bisa menyingkapkan segala sesuatu yang menjadi rahasia di dalam kehidupan orang-orang percaya, karena Tuhan mau memberitahukan segala sesuatu sehingga kami beroleh keselamatan hanya di dalam Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini di dalam segala kehidupan kami, agar kami diberi kekuatan dan diberkati oleh Tuhan, sehingga kami akan selalu bersyukur, bersuka cita di dalam Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.